Selamat siang Bu Mita. Selamat siang Pak Regen. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat Pak Regen. Oke, pada siang hari ini kita tadi sudah janjian di sekolah, kita akan latihan tentang coaching ya kan Bu? Iya Pak. Oke, yang pertama akan saya sampaikan, Ibu nanti akan berperan sebagai coach dan Ibu Tarbiyah akan berperan sebagai coachee, ya kan? Jadi di sini saya akan mengamati proses berjalannya alur kita Bu dalam percakapan coaching antara Ibu dan Ibu Tarbiyah. Ya kan? Tapi sebelum ke situ Bu, Ibu masih ingat nggak tentang tahapan atau kompetensi apa saja yang ada dalam alur kita itu Bu? Kompetensi nanti akan saya kembangkan ya Pak ya dalam proses coaching saya. Pertama itu perisaian, yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya kan yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Ibu Tarbiyah Manalu ya kan? Tapi di antara 3 itu kan Bu, pasti adalah ya kan Bu, satu dari 3 kompetensi tersebut, 1 atau 2 lah Bu boleh, yang ingin Ibu spesifik lebih mendalam, apa yang Ibu pengen kembangkan secara mendalam dari ketiga kompetensi tersebut Bu? Oke baik Pak, dari ketiga kompetensi yang saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang mau Ibu kembangkan secara spesifik. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua pastilah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kan? Iya. Oke, nanti kita akan sebentar lagi akan latihan coaching. Saya harap Ibu dapat melakukannya dengan baik bersama Ibu Tarbiyah ya kan? Jadi bisa munculkan ide-ide baru dari Ibu Tarbiyah ya kan Bu? Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak Regen. Siang Bu Tarbiyah. Selamat siang Bu Mita. Bagaimana kabar Bu Tarbiyah hari ini? Saya sehat. Kemarin dengan Bu Mita. Tadi Ibu telepon ya untuk datang Pak seperti ini. Ada yang mau kita bicarakan Bu siang ini? Iya betul Bu. Di sini Bu saya mempunyai masalah di sekolah saya. Oh jadi Ibu ada masalah di sekolah. Jadi Bu mungkin kita dapat mengobrol-ngobrol sekitar 20 menitan ya Bu ya. Jadi Bu apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Yang saya inginkan Bu dalam coaching kita ini, saya berharap nanti saya dapat menemukan masalah yang saya hadapi dan atau dapat penerangan gitu Bu dalam masalah saya. Oh oke baik Bu, berarti Ibu ingin adanya solusi atau penerangan dari masalah itu ini ya Bu ya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu murid yang seperti apa yang ingin seperti apa sih yang Ibu inginkan itu? Murid yang seperti apa Bu? Begini Bu, saya kan punya masalah Bu di sekolah, di mana anak-anak ini sulit menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Jadi saya berharap anak-anak ini nantinya dapat melakukan perubahan di mana anak-anak ini dapat menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kami. Harapan Ibu, murid-murid Ibu dapat melakukan budaya positif di sekolah itu. Jadi Bu, di sini maksudnya, baik Bu. Jadi menurut Bu Tarbiyah nih, murid-murid yang seperti apa tadi yang Ibu inginkan tadi, yang idealnya seperti apa siswa itu? Anak-anak ini di sekolah kami ya Bu ya, mempunyai akhlak yang bagus, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah gitu, dapat bergaul dengan teman-temannya, kemudian mempunyai sikap yang ramah kepada ibu guru dan bapak guru. Jadi Ibu mengharapkan siswa itu memiliki sikap yang bagus, ramah kepada guru seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, kalau menurut Ibu siswa tadi yang ramah kepada guru-guru, memiliki sikap yang baik, ya kan seperti itu dia melakukan budaya positif itu ada di level 10. Jadi kalau menurut Ibu saat ini murid Ibu berada di level berapa Bu? Kalau dibilang di level, mungkin murid-murid kami di antara 10 mungkin masih di level 7 ya Bu ya. Jadi harapan saya atau di sekolah kami tentunya mengharapkan ke level 9 lah Bu. Ibu mengharapkan ada perubahan naik ke level 9. Iya. Jadi menurut Bu Tarbiyah ada nggak kemungkinan itu harapan Ibu tadi anak-anak akan naik ke level 9? Kalau harapan tentunya bisa ya Bu ya.
di mana saya lihat anak-anak ini datang ke sekolah itu masih ada yang memakai sendal gitu datang ke sekolah. Iya. Jadi Bu Darvia, dari harapan Ibu tadi mungkin tadi ya Bu ya bisa ya naik level ke angka 9 tadi. Apa sih rencana Ibu atau yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level yang seperti yang Ibu inginkan tadi? Mungkin yang saya lakukan di sini adalah mungkin kami guru-guru perlu memberikan apa namanya ya Bu, pemahaman tentang apa sih itu budaya-budaya positif seperti itu ya Bu ya. Karena kan Bu, masalahnya ini di sekolah kami ada 2 tempat. Jadi kami kesulitan dalam berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru gitu. Karena sekolah yang satu lagi kan tidak memadai tempatnya. Jadi kami lokasinya ada 2 tempat seperti itu. Jadi anak-anak ini tadi masalahnya anak-anak ini kan datang ke sekolah tidak memakai sendal, kemudian juga ke sekolah itu kadang kalau jam tidak olahraga juga mereka membuat permainan sesuka hati mereka seperti itu kan Bu, suka mengganggu temannya, suka di dalam kelas, juga kawan-kawannya suka nangis buat. Jadi apa rencana Ibu agar tadi siswa itu dapat seperti yang Ibu inginkan tadi, mereka tidak berada di level yang tadi ya? Perlu bimbingan sebenarnya sama anak-anak ini, kemudian kami melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang tidak semuanya sih Bu, sebagian ya anak-anak yang tidak melakukan penerapan budaya positif ini ya. Tadi pertama kami melakukan pendekatan, kemudian juga kami perlu menyampaikan apa-apa saja sih yang budaya positif, kemudian perlu koordinasi dengan orang tuanya begitu. Jadi nanti mau koordinasi dengan orang tua atau mau sosialisasi seperti itu ya wah ini bagus tuh Bu, seperti itu ya Bu ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilannya menurut saya Bu, anak-anak ini datang ke sekolah itu sudah memakai pakaian yang seragam lengkap ya Bu ya. Kemudian datang ke sekolah itu dengan 5S, dengan menerapkan salam, sapa, senyum gitu ya Bu. Datang ke sekolah itu dengan menyapa gurunya, dengan menyapa temannya seperti itu. Dari rencana aksi yang ingin Ibu terapkan itu ada nggak kendala menurut Ibu? Kendala yang akan Ibu hadapi? Kendalanya di sini menurut saya hanya itu tadi Bu, karena tempat sekolah kami sulit kami berkomunikasi dengan sama guru, apalagi dengan kepala sekolah. Itu saja sih Bu, saya rasa kendalanya. Jadi dari kendala tadi solusi yang Ibu berikan apa rencana tadi Ibu? Solusinya mungkin yang kami lakukan di sini adalah ketika misalnya kepala sekolah datang ke sekolah, nah disitulah kami mengutarakan gitu, kami tadi mempunyai murid yang seperti ini gitu, kami sampaikan ke kepala sekolah. Jadi mungkin nanti ada tindakan dari kepala sekolah seperti itu kan Bu. Kemudian kami bisa melalui media sosial, kan ada kami grup, mungkin dari situ kami bisa sharing-sharing gitu. Jadi kapan atau butuh berapa lama Ibu mungkin mempersiapkannya atau mungkin rencana Ibu ini kapan akan diterapkan? Karena ini mungkin bisa kami terapkan cepatnya ya Bu, karena kami perlu koordinasi juga dengan kepala sekolah dengan orang tua murid ya Bu, karena kan di sini yang paling dapat mengontrol anak-anak ini kan orang tuanya ya. Dengan begitu sekolah, orang tuanya bisa langsung lihat dari segi pakaian anaknya, sudah pakai sepatu belum gitu kan. Kemudian dengan guru juga gitu. Baik Bu, sekarang kita menghadapi apa kesimpulan yang Ibu dapatkan pada diskusi kita hari ini Bu? Baik Bu, kita dari percakapan kita ini Bu, yang bisa saya dapatkan, saya simpulkan adalah bagaimana kelanjutan dari permasalahan saya, kemudian juga saya sudah dapat mencari solusi atau permasalahan saya gitu. Ada tindak lanjut nantinya yang akan kami lakukan sehingga anak-anak ini dapat melakukan
penerapan budaya-budaya positif di sekolah gitu, agar anak-anak itu juga mempunyai akhlak yang baik gitu. Jadi bagaimana perasaan Bu Tarbiyah hari ini? Perasaan saya sangat lega Bu, dimana saya dapat mengutarakan masalah saya ini kepada ibu kita gitu. Ibu sekarang sudah dapat menemukan solusinya ya Bu Tarbiyah ya. Baiklah Bu Tarbiyah, semoga harapan Ibu tadi, rencana aksi yang ingin Ibu terapkan tadi dapat terlaksana dengan baik ke depannya sesuai dengan rencana Ibu. Secepatnya tadi ya Bu ya. Iya. Nah ya harapannya semoga nanti juga siswa itu dapat melakukan budaya positif seperti yang Ibu inginkan dan yang Ibu harapkan seperti itu ya. Nah baik Bu Tarbiyah hari ini Pak, baik Bu Tarbiyah, Ibu sudah menemukan solusinya. Nah saya rasa cukup hari ini perjumpaan kita, obrolan kita. Kita akhiri sesi ini ya Bu Tarbiyah. Selamat sore Bu Tarbiyah. Selamat sore Bu. Oke, salam bahagia Bu Salam Tarbiyah. bahagia juga Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu Mita atas kesempatan dan waktunya tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Tarbiyah ya kan. Iya sudah. Tadi saya lihat antara Ibu dan Bu Tarbiyah sudah melakukan alur cerita Bu ya kan. Yaitu yang pertama Ibu sudah merumuskan tujuannya, kemudian identifikasi masalah-masalah yang dihadapi Bu Tarbiyah sebagai coachingnya, kemudian Ibu juga sudah melakukan rencana aksinya, dan yang terakhir Ibu sudah menanyakan tanggung jawab dari Ibu Tarbiyah tersebut ya kan. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya kan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan percakapan coaching hari ini? Nah, perasaan saya Pak saat melakukan proses coaching tadi ada sedikit memang kebingungan saat mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Namun sudah bisalah diatasi seperti itu. Oke, biasanya itu Bu ya kan, namanya mengajukan pertanyaan, kadang kita nggak tahu apa masalah Ibu Tarbiyah tersebut, tiba-tiba kita menanyakan masalah. Namanya kita dalam proses belajar, itu menjadi hal yang biasa ya kan. Kemudian pada saat melakukan proses coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana Bu dengan baik? Nah, tadi Pak selama proses coaching, tadi saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan tadi, mengidentifikasi, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga tadi Pak saat proses coaching sudah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dan cara memberikan pertanyaan tadi berbobot. Oke, siap. Berarti Ibu sudah banyak mempelajari tentang kompetensi, tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan Bu? Oke, jadi Ibu tadi di awal percakapan sama Ibu Tarbiyah ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dan hadir secara penuh ya Bu, ya kan? Jadi Ibu saya rasa sudah bisa melakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu ya Pak, saya ingin jauh lebih memahami lagi tentang proses coaching dengan alur cerita ini Pak, agar menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak. Supaya nanti saya dapat terapkan di kelas maupun berkolaborasi di sekolah dengan teman-teman sejawat seperti itu. Wah, mantap kali ya Bu hari ini ya. Jadi Ibu mau menerapkan lagi proses coaching ini kan setelah kita berdua nih ya kan, Ibu mau terapkan di sekolah, mungkin Ibu juga bisa bawa ke kelompok-kelompok belajar lagi Bu, gitu ya kan, kelompok-kelompok belajar biar lebih semua Bu tahu coaching ini ya kan. Oke, terima kasih Bu Mita atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu kembangkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Pak. Oke Bu Mita. Oke Pak. Observasi hari ini saya akhiri. Selamat siang dan silakan kita beristirahat ya Bu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Regen.